Bayangkan, seorang bule Inggris kaya raya, ganteng, karir cemerlang, bersumpah mati Mason, aku tak mau nikah, bahkan untuk cinta sekalipun. Tapi, bertahan-tahan. Kemudian, di malam paling gelap hidupnya, dia menangis sendirian sambil berbisik pada cermin, andai aku mualaf sejak dulu, andai aku mau menikahinya waktu itu. Kenapa dia bisa sesali sekejam ini? Simak sampai akhir, karena cerita ini akan bikin hati kamu ikut hancur. James Hartley mendarat di Bandara Internasional di Jakarta dengan tas ransel besar dan koper bergulir di belakangnya. Udara lembab langsung menyambutnya begitu pintu pesawat terbuka, membuat kemejanya lengket di kulit. Dia sudah terbiasa dengan perjalanan bisnis seperti ini. Tapi kali ini, proyeknya lebih besar. Membangun jaringan infrastruktur untuk perusahaan konsultan asal Inggris. Jakarta, kota yang katanya penuh kemacetan dan peluang, akan menjadi rumahnya selama setidaknya 2 tahun ke depan. James berusia 38 tahun. Tinggi, berambut coklat gelap yang sedikit acak-acakan, dan mata biru yang sering membuat orang-orang di sekitarnya berhenti sejenak. Dia single, sukses, dan bangga dengan itu. Pernikahan itu cuma jebakan bagi orang-orang yang tak bisa hidup sendiri. Dia naik taksi ke apartemen sementara di kawasan bisnis pusat kota. Sopir taksi, seorang pria paruh-baya dengan kumis tipis, langsung bertanya dalam bahasa Inggris campur Indonesia, "First time in Jakarta, Sir?" James menggeleng kedua kali. Tapi yang pertama cuma transit. Mereka melewati jalanan yang padat, klakson mobil saling bersahutan, dan penjual makanan pinggir jalan menawarkan sate ayam yang asapnya mengepul. James menatap keluar jendela. Pikirannya sudah melayang ke rapat besok pagi. Hidupnya seperti ini. Kerja keras, pesta akhir pekan, dan hubungan singkat yang tak pernah berlanjut. Dia pernah bersumpah pada dirinya sendiri setelah melihat orang tuanya bercerai saat dia remaja, bahwa dia tak akan pernah jatuh ke lubang yang sama. "Marriage is a contract for misery," katanya pada teman-temannya di pub London. Mereka tertawa, tapi James serius. Esok harinya, James tiba di kantor proyek di gedung tinggi yang mengkilap. Ruangan konferensi penuh orang. Insinyur lokal, manajer proyek, dan beberapa ekspatriat seperti dia. Di sana, dia pertama kali melihat Aisyah. Dia duduk di ujung meja, memakai hijab berwarna krem yang rapi, dan baju kerja sederhana, tapi elegan. Aisyah adalah desainer grafis yang ditugaskan untuk membuat visual presentasi proyek. Wajahnya bulat, matanya coklat hangat, dan senyumnya cepat muncul saat dia menjelaskan desainnya. "Ini akan membuat laporan kita lebih mudah dipahami oleh klien," katanya dengan suara tenang tapi tegas. James duduk di seberangnya, mengamati bagaimana dia berbicara tanpa ragu, meski ruangan didominasi pria. Setelah rapat, James mendekatinya di pantry kantor. "Desainnya bagus sekali. Kamu punya bakat," katanya sambil menuang kopi. Aisyah menoleh, tersenyum tipis. "Terima kasih. Saya cuma melakukan yang terbaik." Mereka mulai mengobrol. Aisyah berusia 32 tahun, lahir dan besar di Jakarta. Lulusan Universitas Negeri dengan gelar desain komunikasi visual. Dia bekerja freelance sambil mengurus adiknya yang masih kuliah. James menceritakan tentang London, hujan abadinya, dan bagaimana dia suka traveling, tapi benci jet lag. Aisyah tertawa saat James mengeluh tentang makanan pedas Indonesia yang pernah dia coba. "Kamu harus coba lagi. Saya bisa aja ke tempat makan enak yang gak terlalu pedas," katanya. Itu awal dari pertemanan mereka. Beberapa hari kemudian, Aisyah benar-benar mengajak James ke sebuah kafe kecil di kawasan Senopati. Tempat itu ramai dengan anak muda, musik jazz pelan mengalun, dan aroma kopi segar. James memesan latte, Aisyah memilih teh hijau. Mereka duduk di teras luar,
Angin malam meniup lembut. "Kenapa pilih Jakarta untuk proyek ini?" tanya Aisyah. "Aisyah." James mengangkat bahu. Pekerjaan, saya suka tantangan baru. Hidup harus bergerak terus." Aisyah mengangguk. "Saya juga suka tantangan. Tapi saya lebih suka akar. Keluarga, teman, agama. Itu yang bikin saya kuat." James penasaran. "Agama? Kamu Muslim kan? Bagaimana rasanya hidup dengan aturan-aturan itu?" Aisyah tidak tersinggung. Malah dia menjelaskan dengan sabar. "Bukan aturan yang membebani, tapi yang membebaskan. Sholat 5 waktu bikin saya ingat tujuan hidup. Puasa mengajarkan sabar. Dan ya, pernikahan dalam Islam itu suci, bukan cuma kontrak." James tertawa. "Pernikahan? Itu jebakan. Saya sumpah tak akan pernah nikah. Lihat orang tua saya bertengkar setiap hari sampai akhirnya pisah. Saya lebih baik sendiri." Aisyah memandangnya serius. "Mungkin kamu belum ketemu orang yang tepat atau belum siap. Tapi jangan sumpah-sumpah, nanti menyesal." Obrolan mereka berlanjut. James suka bagaimana Aisyah tak pernah memaksakan pendapatnya, tapi selalu punya alasan kuat. Dia mulai sering mengajak Aisyah makan siang atau jalan-jalan sore. Suatu akhir pekan, mereka pergi ke pasar malam di pinggir kota. Lampu-lampu warna-warni menyala, penjual makanan menjajakan gorengan, sate, dan es campur. James mencoba sate kambing yang direkomendasikan Aisyah. Meski mulutnya langsung terbakar. "Ini enak, tapi pedas banget," keluhnya sambil minum air putih. Aisyah tertawa lepas. "Kamu harus biasakan. Hidup di Indonesia tanpa makanan pedas itu rugi." Di pasar itu, James melihat sisi lain Aisyah. Dia berhenti di sebuah stan yang menjual kain batik. Memilih satu untuk dibawa pulang ke adiknya. "Adik saya suka yang motif ini," katanya. James bertanya tentang keluarganya. Aisyah menceritakan ayahnya yang sudah meninggal, ibunya yang bekerja sebagai guru, dan bagaimana dia menjadi tulang punggung keluarga. "Saya ingin menikah suatu hari, tapi dengan orang yang tepat, yang bisa bikin keluarga saya bahagia juga." James menggeleng. "Kamu terlalu idealis. Pernikahan itu rumit. Saya lihat teman men di London menikah, lalu cerai dalam 2 tahun. Lebih baik bebas." Tapi diam-diam, James mulai merasa nyaman dengan Aisyah. Dia bukan seperti wanita-wanita yang pernah dia kencani di Eropa yang sering langsung ke inti tanpa komitmen. Aisyah punya batas jelas. "Kalau kita berteman, oke, tapi kalau lebih, harus serius," katanya suatu malam saat mereka duduk di taman kota, makan jagung bakar. James mengangguk, tapi dalam hati dia berpikir, serius itu berarti nikah? No way. Beberapa minggu berlalu, proyek James semakin sibuk. Dia sering lembur, tapi Aisyah tetap mengiriminya pesan, "Jangan lupa makan atau istirahat ya." Suatu hari, Aisyah mengajaknya ke acara keluarga, buka puasa bersama di rumah saudaranya. James ragu, tapi akhirnya setuju. Rumah itu sederhana, di kawasan pinggiran Jakarta, tapi penuh kehangatan. Meja makan penuh hidangan, opor ayam, rendang, kolak. Keluarga Aisyah menyambutnya ramah, meski bahasa mereka campur aduk. Aisyah menerjemahkan dan James mencoba ikut sholat maghrib bersama mereka meski dia cuma berdiri di belakang, tak tahu gerakannya. Setelah makan, mereka duduk di teras. Adik Aisyah, seorang gadis remaja, bertanya pada James, "Kak, kamu suka Indonesia?" James tersenyum. "Suka banget, terutama makanannya." Aisyah melihatnya dengan mata berbinar. "Lihat, ini yang saya bilang, keluarga bikin hidup lebih berarti." James mengangguk, tapi dalam hati dia merasa aneh. Kehangatan ini asing baginya. Di rumah orang tuanya dulu, makan malam sering berakhir pertengkaran. Malam itu,
Saat James pulang ke apartemennya yang sepi, dia memikirkan sumpahnya. Tak ada yang bisa ubah pikiran saya, gumamnya. Tapi Aisyah mulai menyusup ke pikirannya. Dia mulai belajar sedikit tentang Islam dari buku yang Aisyah pinjamkan. Bukan karena ingin masuk agama itu, tapi karena ingin mengerti Aisyah lebih dalam. Cuma penasaran, katanya pada diri sendiri. Pertemanan mereka semakin dekat. James sering menceritakan masa lalunya. Bagaimana dia tumbuh di London. Ayahnya yang sibuk kerja, ibunya yang depresi setelah perceraian. Saya belajar mandiri sejak kecil, katanya. Aisyah mendengarkan dengan sabar. Mandiri itu bagus, tapi manusia butuh orang lain. Islam ajarkan itu. Umat seperti satu tubuh. James tertawa. Kamu seperti ustazah kecil. Aisyah pura-pura marah. Hei, jangan sebut gitu. Saya cuma sharing. Suatu sore, mereka jalan-jalan di mal besar di pusat kota. James beli es krim untuk Aisyah, dan mereka duduk di bangku taman indoor. Kalau kamu gak nikah, rencana hidupmu apa? Tanya Aisyah tiba-tiba. James berpikir sejenak. Kerja, traveling, pensiun kaya, simple. Aisyah menggeleng. Kedengarannya kesepian. Saya ingin anak, keluarga besar. James memandangnya. Kamu akan jadi ibu yang baik. Aisyah tersipu. Insya Allah. Insya Allah. Tapi momen itu membuat James gelisah. Dia suka Aisyah, tapi sumpahnya seperti tembok. Malam itu, dia minum bir sendirian di bar hotel. Mencoba lupakan perasaan itu. Ini cuma pertemanan, katanya pada cermin kamar mandi. Beberapa bulan kemudian, proyek James memasuki fase krusial. Dia stres, sering marah-marah di kantor. Aisyah yang menenangkannya. Coba sholat. James bikin hati tenang. James mencoba sekali di kamar apartemennya. Gerakannya salah, tapi setelahnya dia merasa sedikit lebih baik. Mungkin ada benarnya, pikirnya. Suatu hari, Aisyah cerita tentang teman lamanya yang menikah. Dia bahagia sekarang. Suaminya baik, taat. James merasa cemburu meski tak mengaku. Bagus untuk dia, tapi bukan untuk saya. Aisyah memandangnya lama. Kamu takut apa sebenarnya? James diam. Dia takut kehilangan kebebasan. Takut gagal seperti orang tuanya. Tapi dia tak bilang itu. Malah dia bilang, saya bahagia seperti ini. Pertemanan mereka terus berlanjut. Tapi James mulai merasakan konflik dalam dirinya. Dia suka kehangatan yang Aisyah bawa. Tapi sumpah anti nikahnya seperti rantai. Suatu malam, saat mereka makan malam di restoran Italia, Aisyah bertanya langsung, kalau suatu hari saya dapat lamaran, kamu gimana? James tersedak pasta. Senang untukmu, kamu pantas bahagia. Tapi matanya bilang lain. James dan Aisyah semakin sering bertemu di luar jam kerja. Awalnya hanya makan siang cepat di kantin gedung, tapi lama-kelamaan jadi makan malam, jalan-jalan sore, bahkan akhir pekan. James suka bagaimana Aisyah selalu punya rencana sederhana tapi menyenangkan. Suatu Sabtu pagi, Aisyah mengajaknya ke sebuah taman kota yang besar. Mereka membawa bekal dari rumah Aisyah. Nasi goreng, telur dadar, dan teh manis dalam botol. Duduk di bawah pohon rindang, mereka makan sambil ngobrol panjang. Kamu tahu nggak, James? Dulu aku juga pernah mikir hidup sendiri itu lebih mudah, kata Aisyah sambil mengupas jeruk. Tapi setelah ayah meninggal, aku sadar hidup nggak bisa sendirian terus. Ada hari-hari aku capek banget, pengen nangis, tapi nggak ada yang nemenin. James memandangnya. Kamu kuat kok, lihat. Kamu bisa urus ibu, adik, kerja, semuanya. Aisyah tersenyum kecil. Bukan kuat, James. Ada yang bantu aku. Allah, keluarga, teman. Kamu juga bisa dapat itu kalau mau buka hati. James diam. Dia tidak suka topik ini. Setiap kali Aisyah bicara soal agama,
atau keluarga. Dia merasa seperti ada orang yang mengetuk pintu hatinya yang sudah dia kunci rapat. Tapi dia tidak bisa marah. Aisyah tidak pernah memaksa. Dia hanya bicara, lalu diam, memberi ruang. Seiring waktu, James mulai ikut rutinitas kecil Aisyah. Dia pernah mengantar Aisyah ke masjid terdekat saat maghrib karena Aisyah bilang, "Hari ini aku telat pulang, gak sempat sholat di rumah." James menunggu di mobil, melihat dari kaca spion bagaimana Aisyah berjalan cepat masuk masjid. Saat Aisyah keluar, wajahnya terlihat lebih tenang. James bertanya, "Rasanya gimana?" "Ringan," jawab Aisyah singkat, "seperti beban dibagi." James tidak paham, tapi dia tidak bilang apa-apa. Proyek di kantor semakin intens. Ada deadline ketat, klien yang rewel, dan tim yang mulai tegang. James sering pulang larut malam, capek dan kesal. Suatu malam, sekitar jam 10, dia kirim pesan ke Aisyah. "Masih di kantor, mau mati rasanya." Tak lama, Aisyah balas, "Tunggu ya, aku bawa makan malam." Setengah jam kemudian, Aisyah muncul di lobi gedung dengan kotak makan dan termos teh hangat. Mereka makan di ruang istirahat yang sepi. James makan lahap, lalu tiba-tiba bilang, "Kenapa kamu baik banget sama aku?" Aisyah mengangkat bahu, "Karena kamu temen, dan aku tahu kamu sebenarnya orang baik. Cuma lagi bingung aja." James tertawa kecil. "Bingung? Mungkin, tapi sumpahku masih berlaku. Aku nggak mau nikah." Aisyah memandangnya lama. "Aku tahu, aku juga nggak maksa. Tapi kalau suatu saat kamu berubah pikiran, bilang aja." Momen itu membuat James gelisah. Dia mulai menyadari perasaannya lebih dari sekadar teman. Setiap kali Aisyah tersenyum atau mengirim pesan sederhana seperti "Jangan lupa minum air," hatinya berdegup lebih kencang. Tapi setiap kali itu terjadi, dia ingat janji pada dirinya sendiri. No marriage, no commitment, no more pani. Suatu hari, saat Ramadan mendekat, Aisyah mengajak James ikut buka puasa bersama di rumah ibunya. James setuju, meski agak takut. Rumah ibu Aisyah sederhana, di daerah yang agak jauh dari pusat kota. Saat tiba, ibu Aisyah langsung memeluk James seperti anak sendiri. "Mas James, silakan masuk. Sudah lama dengar nama kamu dari Aisyah." Meja makan penuh makanan, kolak pisang, bubur sumsum, ayam goreng, sayur lodeh. Keluarga besar berkumpul, paman, tante, sepupu, mereka semua ramah pada James. Saat azan maghrib berkumandang, semua bergegas minum air dan makan kurma. James ikut, meski dia tidak puasa. Rasanya aneh, tapi menyenangkan. Setelah makan, mereka duduk di ruang tamu. Ibu Aisyah bertanya, "Mas James, di Inggris orang banyak yang nikah muda ya?" James mengangguk. "Ada yang muda, ada yang telat, tapi banyak juga yang cerai." Ibu Aisyah menghela napas. "Di sini juga ada yang begitu. Tapi kalau dari awal niatnya benar, insya Allah langgeng. Yang penting saling jaga." Aisyah duduk di sebelah James. Diam saja, tapi tangannya dayam-dayam menyentuh lengan James sebentar, seperti memberi dukungan. Sentuhan itu membuat James tersentak. Dia sadar dia sudah terlalu nyaman. Beberapa minggu kemudian, saat puasa hampir selesai, James mengalami hari terburuk di proyek. Klien menolak hampir semua proposal, dan tim saling tuding. James marah besar di ruang meeting. Sampai akhirnya, dia keluar ruangan dan duduk sendirian di rooftop gedung. Hujan mulai turun tipis. Dia basah, tapi tidak peduli. Tak lama, Aisyah muncul dengan payung. "Aku tahu kamu di sini," katanya. Dia duduk di sebelah James, membuka payung untuk menutupi keduanya. James diam lama, lalu bilang, "Aku capek Aisyah, semuanya salah. Aku salah pilih strategi, salah ngomong,
salah semuanya. Aisyah memandang ke depan. Kamu, manusia, nggak ada yang sempurna. Yang penting kamu belajar dari kesalahan. James menoleh padanya. Air matanya bercampur hujan. Kenapa kamu selalu ada buat aku? Aku nggak pantas. Aisyah tersenyum melembut. Karena aku peduli. Dan karena aku tahu, di balik semua itu, kamu orang baik. Malam itu, untuk pertama kalinya, James hampir bilang, dia suka Aisyah. Kata-kata itu sudah di ujung lidah. Tapi, dia menahannya. Dia ingat sumpahnya. Aku nggak bisa janji apa-apa. Katanya pelan. Aisyah mengangguk. Aku tahu, aku nggak minta janji. Aku cuma minta kamu jujur sama diri sendiri. Hari-hari berlalu. James mulai sering ke rumah Aisyah, membantu adiknya belajar bahasa Inggris, atau sekadar ngobrol dengan ibunya. Dia merasa seperti bagian dari keluarga itu. Tapi semakin dekat, semakin takut juga. Suatu malam, mereka jalan-jalan di rooftop apartemen James. Langit Jakarta penuh lampu kota. Aisyah berdiri di pagar, memandang ke bawah. Cantik ya, kota ini. Dari atas kelihatan rapi. Padahal di bawahnya ribet. James berdiri di sebelahnya. Kamu cantik, katanya tiba-tiba. Aisyah menoleh, terkejut. James langsung panik. Maksudku, kamu baik. Kamu bikin hidupku lebih nggak sepi. Aisyah diam sejenak, lalu bilang, James, aku juga suka sama kamu. Tapi aku nggak mau main-main. Kalau kita lanjut, harus jelas. Aku muslimah. Pernikahan itu wajib kalau saling suka. James merasa dada sesak. Aku nggak bisa. Aku takut. Aisyah mengangguk pelan. Aku paham. Aku nggak mau maksa. Tapi aku juga nggak bisa bohongi diri sendiri. Kalau kamu nggak siap, mungkin lebih baik kita tetap teman. Kata-kata itu seperti pukulan. James ingin protes, ingin bilang dia siap. Tapi sumpah lama itu masih mengikatnya. Malam itu mereka pulang dalam diam. Beberapa bulan kemudian, Aisyah mulai jarang balas pesan cepat. James tahu ada yang berubah. Suatu hari, di kantor, Aisyah bilang, aku ketemu orang dari komunitas masjid. Dia baik, taat, dan serius mau nikah. James merasa dunia berhenti. Kamu mau terima? Mau terima? Aisyah menatapnya. Aku belum jawab. Aku tunggu kamu bilang sesuatu. James diam. Dia ingin bilang jangan. Ingin bilang aku mau. Tapi mulutnya terkunci. Akhirnya dia bilang, kalau dia baik, ambil aja. Kamu pantas bahagia. Aisyah tersenyum sedih. Oke. Terima kasih James. Setelah itu, pertemuan mereka berkurang drastis. James masih melihat Aisyah di kantor. Tapi obrolan mereka cuma soal kerja. James mulai minum lebih banyak di malam hari. Dia sering duduk sendirian di bar, memandang ponsel, melihat foto lama mereka berdua. Suatu malam, dia dapat pesan dari Aisyah. Aku terima lamarannya. Akad bulan depan. Kamu boleh datang kalau mau. James menatap pesan itu lama sekali. Air matanya jatuh ke layar. Dia balas singkat. Selamat ya, aku senang buat kamu. Tapi di dalam hatinya, dia hancur. Dia sadar, dia sudah jatuh terlalu dalam. Tapi sumpahnya, ego, dan ketakutan masih menang. Hari akad tiba. James datang. Berdiri di belakang kerumunan. Dia melihat Aisyah memakai baju pengantin sederhana. Cantik sekali. Saat ijab kabul terucap, James menunduk. Dia tidak bisa lihat lagi. Setelah acara selesai, Aisyah mencari James. Mereka bertemu di halaman belakang. Aisyah bilang, terima kasih sudah datang. James mengangguk. Selamat, Aisyah. Kamu bahagia sekarang. Aisyah memandangnya. Kamu juga harus bahagia, James. Jangan lupa, pintu selalu terbuka kalau kamu mau berubah. James tersenyum pahit. Mungkin suatu hari mereka berpisah dengan pelukan singkat.
James pulang ke apartemennya, duduk di sofa, dan menangis sendirian untuk pertama kalinya sejak kecil. Dia tahu, ini baru permulaan penyesalan yang lebih besar. James kembali ke London setelah proyek di Jakarta selesai. Pesawat mendarat di Heathrow pagi-pagi sekali. Udara dingin menusuk tulang. Dia menarik koper keluar bandara, naik taksi ke apartemennya di kawasan Canary Wharf. Apartemen itu mewah, lantai 28, pemandangan sungai Thames, furnitur minimalis yang mahal. Saat pintu terbuka, bau ruangan yang lama tak ditinggali menyambutnya. Dia meletakkan tas, lalu langsung duduk di sofa kulit hitam. Ponselnya bergetar. Pesan selamat datang dari kantor pusat. Undangan makan malam dari teman lama. James membalas singkat, lalu mematikan ponsel. Hari-hari pertama berlalu seperti biasa. Dia kembali ke rutinitas, meeting pagi, laporan, gym sore, minum bir di pub dekat kantor. Teman-temannya senang bertemu lagi. James akhirnya pulang dari negeri orang. Cerita dong, Jakarta gimana? Tanya Mark, sahabatnya sejak kuliah. Mereka duduk di pub favorit, bir di tangan, kerja keras, makanan enak, lalu pulang. Jawab James singkat. Dia tidak cerita soal Aisyah. Tidak ada yang tahu dia hampir jatuh cinta pada seorang muslimah Indonesia. Dia simpan sendiri. Tapi di malam hari, saat apartemen sepi, bayangan Aisyah muncul lagi. Dia membuka galeri ponsel, scroll foto lama. Mereka di pasar malam, di taman, di rooftop. Foto terakhir adalah saat akad nikah Aisyah. James ada di belakang, tersenyum paksa. Dia zoom wajah Aisyah, senyum bahagia, mata berbinar. James menutup mata, lalu hapus foto itu satu persatu. Tapi dia tidak bisa hapus ingatan. 6 bulan berlalu, karir James naik pesat. Dia dipromosikan jadi senior partner di firma konsultan. Gajinya naik 2 kali lipat. Apartemennya sekarang punya gym pribadi di lantai bawah. Dia beli mobil baru, Audi hitam mengkilap. Teman-temannya iri. Kamu hidup impian, bro, kata mereka. James tersenyum. Ya, hidup impian. Tapi setiap akhir pekan, saat orang lain pergi liburan keluarga, James duduk sendirian. Dia mulai stalking Instagram Aisyah lagi. Akunnya tidak private. Aisyah posting foto kehamilan. Perut membesar, tangan memegang perut. Caption, Alhamdulillah, Allah beri kami kepercayaan. James scroll terus. Ada foto bayi perempuan baru lahir, pipinya bulat, mata mirip Aisyah. Caption, selamat datang, putri kecil kami. James meletakkan ponsel, lalu ambil botol whisky dari rak. Dia minum sampai pagi. Kepalanya pusing, tapi hatinya lebih sakit. Suatu hari, dia ketemu mantan pacar lama di sebuah pesta perusahaan. Namanya Sarah, cantik, pintar, sama-sama anti komitmen dulu. Mereka minum bersama, lalu pulang ke apartemen James. Malam itu, mereka tidur bersama, seperti dulu. Pagi harinya, Sarah bilang, "Kamu berubah, James. Kamu gak seperti dulu, lebih kosong." James tidak jawab. Sarah pergi setelah sarapan. James duduk di balkon, memandang sungai. Dia sadar, hubungan kasual tidak lagi cukup. Dia rindu sesuatu yang lebih dalam. Tapi dia tidak tahu apa. Tahun berikutnya, James mulai sering sakit kepala. Dokter bilang, stres, kurangi kerja, istirahat lebih banyak. Kata dokter. James mengangguk, tapi tetap lembur. Dia mulai minum lebih banyak. Teman-temannya notice. James, kamu oke? Tanya Mark suatu malam di pub. Aku baik-baik aja, jawab James. Tapi dia bohong. Dia mulai mimpi buruk. Dalam mimpi, dia melihat Aisyah bahagia dengan suami dan anaknya. Mereka tertawa di meja makan, sementara James berdiri di luar, tidak bisa masuk. Dia bangun berkeringat, lalu minum air dingin sampai tenang. Suatu malam, dia buka laptop
dan cari nama Aisyah di Google. Ada berita kecil. Aisyah ikut proyek desain untuk masjid baru di Jakarta. Foto Aisyah tersenyum di depan masjid. Hijabnya rapi, anak kecil digendong. James menutup laptop keras. Bodoh, gumamnya pada diri sendiri. Dia coba lupakan dengan traveling. Pergi ke Paris, lalu Barcelona, lalu New York. Di setiap kota, dia foto makanan, pemandangan, tapi tidak pernah posting. Teman-temannya bilang, "Kamu hidup mewah banget." James tersenyum di foto, tapi matanya kosong. Kembali ke London, dia mulai merasa hampa. Apartemen besar terasa terlalu luas. Dia beli kucing, tapi kucing itu takut padanya dan lebih suka bersembunyi. James tertawa sendiri. Bahkan kucing gak mau deket aku. Suatu hari, dia dapat email dari kantor cabang Jakarta. Mereka minta dia kembali untuk proyek baru. James ragu. Dia takut bertemu Aisyah lagi. Tapi dia setuju. Mungkin ini kesempatan, pikirnya. Tapi dia tidak tahu kesempatan apa. Sebelum berangkat, dia minum terlalu banyak di pesta ulang tahun Mark. Mark tanya, "James, kamu pernah nyesel gak sama keputusan hidupmu?" James diam lama. Kadang-kadang, jawabnya pelan. Mark tidak tanya lagi. James pulang mabuk, jatuh di sofa, dan menangis tanpa suara. Di pesawat menuju Jakarta lagi, James duduk di dekat jendela. Dia lihat awan di bawah. Pikirannya kembali ke hari-hari dulu. Jalan-jalan di pasar malam, buka puasa bersama, pelukan singkat di hari akad. Dia tutup mata, berusaha tidur. Sesampainya di Jakarta, dia check-in hotel yang sama seperti dulu. Udara lembab lagi menyambut. Dia buka ponsel, lihat story Instagram Aisyah. Aisyah posting foto anaknya yang sudah besar, lagi main di taman. Caption, "Alhamdulillah, hari ini dia pertama kali bilang mama dengan jelas." James letakkan ponsel. Dia duduk di tepi tempat tidur, tangan gemetar. Dia sadar, waktu berlalu cepat. Aisyah sudah punya keluarga lengkap. Dia masih sendirian, masih sama seperti dulu. Malam itu, dia jalan-jalan sendirian di kawasan Senopati, melewati kafe tempat mereka pertama kali ngobrol panjang. Kafe itu masih ada, tapi sekarang lebih ramai. James masuk, pesan latte, duduk di meja yang sama. Dia ingat Aisyah duduk di depannya. Tersenyum, bilang, "Jangan sumpah-sumpah, nanti menyesal." James menatap cangkir kopi. Air matanya jatuh ke meja. Pelayan lihat, tapi tidak tanya apa-apa. Dia pulang ke hotel, buka laptop, dan mulai cari video tentang Islam. Dia nonton ceramah singkat tentang penyesalan, tentang bagaimana seseorang bisa berubah kapan saja. Dia dengar kata mu'alaf berulang-ulang. Dia ingat Aisyah pernah bilang, "Kalau kamu mau masuk Islam, pintunya selalu terbuka." James tutup laptop. Dia baring di tempat tidur, memandang langit-langit. "Andai aku dulu mau dengar," gumamnya. Proyek baru dimulai. James kerja seperti biasa. Meeting, presentasi, deadline. Tapi kali ini, dia tidak punya semangat. Setiap malam, dia kembali ke hotel, minum sendirian, dan mikir tentang hidupnya. Suatu sore, dia kebetulan lewat masjid besar di pusat kota. Azan maghrib berkumandang. James berhenti. Dia ingat dulu Aisyah ajak dia sholat. Meski cuma berdiri di belakang, kali ini dia masuk sendirian. Dia duduk di belakang, lihat orang-orang sujud. Dia tidak ikut, tapi dia dengar doa mereka. Ada sesuatu di dada yang bergerak, tapi dia sepat-sepat keluar. Dia pulang, mandi, lalu duduk di balkon hotel. Ponsel bergetar. Pesan dari ibunya di London. "Kamu baik-baik saja sayang? Lama gak telpon?" James salas. "Baik mah, sibuk kerja." Dia bohong lagi. Malam itu, dia mimpi lagi. Kali ini, dia lihat dirinya tua, sendirian di apartemen.
Sementara Aisyah bahagia dengan keluarganya. Dia bangun, lalu ambil ponsel. Dia buka Instagram Aisyah. Lihat story baru. Aisyah dan suaminya jalan-jalan di pantai. Anak mereka lari-lari di pasir. James matikan ponsel. Dia berdiri di balkon. Angin malam meniup. Dia bisik pelan. Aku menyesal, tapi kata-kata itu terlambat. Waktu tidak bisa diputar balik. Dia tahu, penyesalan ini baru permulaan. Masih ada hari-hari yang lebih berat menunggu. James kembali ke London setelah proyek kedua di Jakarta selesai. Kali ini, dia tidak merasa lega seperti dulu. Pesawat mendarat malam hari, bandara sepi, dan taksi membawanya pulang dalam diam. Apartemennya masih sama, bersih, dingin, dan kosong. Dia meletakkan tas di lantai, lalu langsung ke dapur ambil botol whisky. Gelas pertama habis cepat, yang kedua lebih lambat. Dia duduk di sofa, memandang kota yang berkilau di bawah. Pikirannya penuh dengan gambar Aisyah dan keluarganya. Waktu berlalu cepat. James sekarang berusia 45 tahun. Rambutnya mulai beruban di pelipis. Garis-garis halus di sekitar mata semakin jelas. Karirnya masih bagus, tapi dia tidak lagi excited seperti dulu. Meeting terasa membosankan, presentasi terasa rutin. Rekan kerja bilang, dia jadi lebih pendiam. James, kamu oke? Tanya bosnya suatu hari. James jawab, baik saja, cuma capek. Tapi capeknya bukan fisik. Setiap malam, dia pulang ke apartemen, buka ponsel, dan scroll Instagram Aisyah. Anak perempuan Aisyah sekarang sudah 3 tahun. Foto-fotonya banyak. Main ayunan, makan es krim, peluk ibunya. Aisyah terlihat bahagia. Suaminya selalu ada di samping, tersenyum lebar. James lihat satu story. Aisyah lagi masak di dapur. Anaknya tarik hijabnya sambil tertawa. Captionnya, Alhamdulillah, hari ini penuh syukur. James tutup aplikasi. Lalu minum lagi. Dia mulai sering sakit. Awalnya cuma sakit kepala, lalu nyeri dada. Dokter periksa, bilang tekanan darah tinggi dan stres kronis. Anda harus kurangi alkohol, olahraga rutin, dan cari hobi, kata dokter. James mengangguk, tapi tidak ubah apa-apa. Dia malah minum lebih banyak. Malam-malam dia duduk di balkon, rokok di tangan, memandang sungai. Kenapa aku begini? Gumamnya sendiri. Suatu hari, dia dapat pesan dari ibunya. Ibu sudah tua, tinggal di rumah kecil di pinggiran London. James, kapan pulang? Sudah lama nggak ketemu. James janji akan datang akhir pekan, tapi selalu batal karena kerja. Akhirnya, dia pergi juga. Saat tiba di rumah ibu, ibunya peluk dia erat. Kamu kurus, sayang. Makan apa di sana? James tersenyum paksa. Mereka makan malam bersama, daging panggang, kentang dan teh hangat. Ibu tanya soal hidupnya. James cerita kerja, tapi tidak bilang soal kesepian. Saat malam, ibu duduk di sebelahnya di ruang tamu. James, kamu gak pernah cerita soal pacar atau rencana nikah. James, diam. Ibu lanjut. Ayahmu dan aku salah besar. Kami nikah terburu-buru, lalu bertengkar terus. Tapi bukan berarti semua pernikahan salah. Kamu boleh takut, tapi jangan tutup pintu selamanya. James memandang ibunya. Untuk pertama kalinya, dia cerita sedikit. Ada seseorang dulu di Indonesia. Dia baik sekali, tapi aku tolak karena takut seperti kalian. Ibu pegang tangan James, dan sekarang James jawab pelan. Dia sudah bahagia dengan orang lain. Ibu diam, lalu bilang, penyesalan itu berat, tapi hidup masih panjang. Kamu masih bisa berubah. Kata-kata ibu itu mengganggu James. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Dia pulang ke London dengan pikiran kacau. Beberapa bulan kemudian, kondisinya memburuk. Dia mulai sering absen kerja. Rekan bilang, dia terlihat lelah. Suatu malam,
Dia minum terlalu banyak. Dia duduk di lantai kamar, ponsel di tangan, buka galeri lama. Foto Aisyah yang dulu dia simpan di folder tersembunyi. Dia lihat satu persatu. Mereka di kafe, di pasar, di rooftop. Air matanya jatuh ke layar. "Kenapa aku bodoh?" bisiknya. Dia mulai cari video tentang Islam lagi. Kali ini lebih serius. Dia nonton ceramah tentang taubat, tentang bagaimana Allah terima orang yang kembali kapan saja. Ada satu video yang bikin dia berhenti. Ustadz bilang, penyesalan itu tanda hati masih hidup. Jangan sia-siakan. James ulang video itu berkali-kali. Suatu pagi, dia bangun dengan kepala sakit parah. Dia ke dokter lagi. Dokter bilang, ini bukan cuma stres. Anda depresi berat. Saya sarankan konsultasi psikolog. James setuju. Dia mulai terapi. Psikolognya wanita paruh baya, sabar. Di sesi pertama, James cerita semuanya. Masa kecil, perceraian orang tua, sumpah anti nikah, pertemuan dengan Aisyah, dan penyesalan sekarang. Psikolog dengar tanpa potong, lalu bilang, "Kamu takut kehilangan kontrol, tapi kontrol itu ilusi. Hidup butuh keberanian untuk terbuka." James mulai datang rutin. Dia cerita lebih banyak. Perlahan, dia kurangi minum. Dia mulai jalan pagi di taman dekat apartemen. Tapi penyesalan masih ada. Suatu malam, dia dapat notifikasi Instagram. Aisyah posting video ulang tahun putrinya. Anak itu tiup lilin, nyanyi happy birthday dengan suara kecil. Aisyah peluk anaknya. Suaminya rekam dari belakang. James tonton video itu berulang-ulang. Dia lihat wajah anak yang mirip Aisyah. Senyum yang sama. Dia ambruk di lantai. Nangis seperti anak kecil. Malam itu, dia ambil sajadah kecil yang dulu Aisyah kasih sebagai oleh-oleh. Dia gelar di lantai kamar. Dia ingat gerakan sholat yang pernah dia lihat. Dia coba takbir, ruku, sujud, gerakannya salah, tangannya gemetar, tapi dia lanjut sampai selesai. Setelah sujud terakhir, dia duduk, air mata masih jatuh. Untuk pertama kalinya, dia rasakan sesuatu yang berbeda. Tenang, meski cuma sebentar. Dia mulai sholat sendirian setiap malam. Kadang cuma 2 rakaat, kadang lebih. Dia baca terjemahan Al-Quran di aplikasi ponsel. Dia cari tahu tentang syahadat. "Aku nggak tahu ini benar apa enggak," gumamnya. Tapi dia terus. Suatu hari, dia putuskan untuk kembali ke Indonesia. Bukan untuk proyek, tapi untuk diri sendiri. Dia ambil cuti panjang, beli tiket pesawat. Saat mendarat di Jakarta, udara lembab menyambut lagi. Dia check-in hotel sederhana di pusat kota. Dia tidak bilang siapa-siapa. Dia ingin sendirian. Hari pertama, dia jalan-jalan ke tempat-tempat lama. Kafe Senopati, taman kota, pasar malam. Semua masih sama. Tapi dia yang berubah. Dia masuk masjid-masjid kecil. Duduk di belakang, dengar azan. Dia beli buku kecil tentang Islam di toko buku pinggir jalan. Suatu sore, dia ke makam saudara Aisyah yang dulu dekat dengannya. Saudara itu meninggal karena kanker beberapa tahun lalu. James tahu lokasinya dari cerita Aisyah dulu. Dia bawa bunga sederhana, duduk di depan batu nisan. Hujan mulai turun tipis. James tidak peduli basah. Dia bicara sendiri. "Aku menyesal. Andai aku dulu mau dengar. Andai aku nggak takut. Andai aku mu'alaf sejak dulu. Mungkin aku yang ada di samping Aisyah sekarang." Air matanya bercampur hujan. Dia ingat semua. Tawa Aisyah, nasihatnya, kehangatan keluarganya. Dia sadar, bukan cuma Aisyah yang dirindukan, tapi juga kedamaian yang pernah ditawarkan. Kedamaian yang dia tolak mento-menta. Malam itu, dia kembali ke hotel. Dia mandi, pakai baju bersih, lalu keluar lagi. Dia cari masjid terdekat. Masjid kecil, lampu kuning hangat, azan Isya berkumandang. James masuk,
duduk di belakang. Setelah sholat selesai, dia mendekati seorang ustadz tua yang sedang membereskan sajadah. "Ustadz, saya mau syahadat," kata James pelan. Suaranya gemetar. Ustadz memandangnya, tersenyum lembut. "Alhamdulillah, mari kita ucapkan bersama." Di ruang kecil di belakang masjid, tanpa saksi banyak, James ulang kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah." Suaranya pecah, air mata jatuh lagi. Ustadz pegang bahunya. "Selamat, saudara, Allah terima taubatmu." James keluar masjid dengan langkah ringan. Hujan sudah reda. Dia berdiri di trotoar, memandang langit malam Jakarta. Untuk pertama kalinya, dalam bertahan-tahan, dia merasa pulang. Dia tahu Aisyah sudah punya hidupnya sendiri. Dia tidak akan ganggu. Tapi dia sudah berubah. Dia akan jalani hidup baru. Sederhana, tenang, dengan iman yang baru ditemukan. Penyesalan masih ada, tapi sekarang ada harapan di sampingnya. James berdiri di depan masjid kecil itu selama beberapa menit setelah syahadat. Udara malam Jakarta terasa lebih segar setelah hujan reda. Lampu jalan kuning memantul di genangan air di trotoar. Dia merasa aneh campuran lega, takut, dan kosong yang mulai terisi sedikit demi sedikit. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada orang yang memeluknya seperti di film. Hanya ustadz tua yang menepuk bahunya sekali lagi sebelum masuk ke dalam masjid lagi. James berjalan pelan kembali ke hotel. Langkahnya ringan, tapi pikirannya masih berat. Keesokan harinya, dia bangun pagi-pagi. Biasanya, dia tidur sampai siang kalau libur. Tapi kali ini, mata terbuka sendiri jam 5. Dia ingat gerakan sholat subuh yang masih kacau kemarin malam. Dia gelar sajadah di lantai kamar hotel, menghadap kiblat yang dia cek lewat aplikasi ponsel. Gerakannya masih salah rukuk terlalu cepat, sujud tidak rata tapi. Dia lanjut sampai akhir. Setelah salam, dia duduk diam di lantai. Tangan masih gemetar. Untuk pertama kalinya, dia berdoa dalam hati. Minta ampun atas tahan-tahan yang terbuang. Minta kekuatan untuk jalani hari baru. Dia putuskan untuk tidak langsung pulang ke London. Dia ambil cuti lebih panjang. Bilang ke kantor, ada urusan keluarga. Sebenarnya dia ingin beri waktu untuk dirinya sendiri di sini. Di tempat semua mulai, dia pindah ke hotel yang lebih murah, di kawasan yang lebih tenang. Dekat masjid yang sama. Setiap hari rutinitasnya sederhana. Sholat 5 waktu, masih belajar. Kadang salah waktu. Jalan kaki pagi, baca Al-Quran terjemahan di ponsel. Dan makan makanan rumahan di warung kecil. Dia tidak hubungi Aisyah. Dia tahu itu tidak benar. Aisyah sudah punya hidupnya. Suami, anak, rumah tangga yang stabil. James tidak mau ganggu. Dia cuma ingin hidup dengan pilihan baru ini tanpa harap balasan apapun. Beberapa minggu berlalu, James mulai kenal beberapa orang di masjid. Ada Pak Hasan, tukang ojek online yang sholat di situ setiap hari. Pak Hasan sering ajak James makan bersama setelah maghrib. "Mas James, baru masuk Islam ya? Santai aja, pelan-pelan. Yang penting niatnya ikhlas," kata Pak Hasan sambil bagi-bagi gorengan. James tersenyum. Dia suka obrolan sederhana itu. Tidak ada yang tanya soal masa lalunya. Tidak ada yang judge. Dia juga mulai belajar lebih dalam. Dia beli buku kecil tentang fikih dasar di toko buku bekas. Kadang dia salah paham, tapi dia tanya ke Ustadz atau ke Pak Hasan. Lambat laun, sholatnya lebih rapi. Dia mulai puasa Senin Kamis. Meski kadang masih lapar parah. Ini bagian dari belajar sabar, katanya pada diri sendiri. Suatu sore, saat hujan deras, James duduk di teras masjid menunggu reda. Dia buka ponsel, lihat Instagram Aisyah, lagi kebiasaan lama yang susah hilang. Ada foto baru. Aisyah dan keluarganya lagi piknik di taman kota. Anaknya sudah besar, lari-lari kejar balon.
Suaminya peluk Aisyah dari belakang. Mereka tertawa. James tidak sakit hati lagi seperti dulu. Dia cuma tersenyum kecil, lalu tutup aplikasi. Selamat ya, Aisyah, kamu pantas dapat yang terbaik, bisiknya. Dia sadar penyesalan masih ada seperti bekas luka yang kadang gatal kalau cuaca berubah. Tapi sekarang bekas luka itu tidak lagi mengendalikan hidupnya. Dia sudah ambil langkah untuk maju. James mulai cari pekerjaan baru. Dia tidak mau kembali ke firma konsultan besar. Gajinya besar, tapi tekanannya juga besar. Dia apply ke beberapa NGO yang fokus infrastruktur untuk daerah terpencil di Indonesia. Dia kirim CV dengan jujur. Mantan konsultan Inggris, sekarang mualaf, ingin berkontribusi di sini. Beberapa minggu kemudian, ada yang balas. Sebuah yayasan kecil di Jakarta butuh konsultan untuk proyek air bersih di daerah pinggiran. Gajinya jauh lebih kecil, tapi James langsung setuju. Dia pindah ke kontrakan sederhana di kawasan yang agak jauh dari pusat kota. Rumahnya kecil. 1 kamar, dapur mini, kamar mandi sempit. Tidak ada AC, tidak ada TV besar. Tapi James suka. Pagi-pagi, dia dengar suara ayam berkokok dari tetangga anak-anak, main di gang, ibu-ibu, gosip di warung. Hidup terasa lebih nyata di tempat kerja baru. Dia bertemu orang-orang biasa, insinyur lokal, relawan mahasiswa, ibu-ibu kader posyandu. Mereka tidak tahu masa lalu James, tapi mereka terima dia apa adanya. Mas James bisa bahasa Indonesia lumayan ya, kata salah satu relawan. James tertawa, belajar dari teman lama. Waktu berlalu. James sekarang sudah bisa sholat dengan lebih tenang. Dia mulai ikut pengajian mingguan di masjid. Kadang dia masih salah baca ayat, tapi orang-orang di situ tidak pernah ejek. Mereka malah bantu koreksi dengan sabar. Suatu hari, James dapat kabar dari London. Ibunya sakit ringan. Cuma masuk angin, tapi butuh perhatian. James beli tiket pulang untuk 2 minggu. Saat tiba di rumah ibu, ibunya kaget lihat anaknya. James, kamu beda. Lebih kurus, tapi matanya lebih cerah. James cerita semuanya. Pertemuan dengan Aisyah, penyesalan, syahadat di masjid kecil, hidup baru di Indonesia. Ibu dengar dengan mata berkaca-kaca. Aku senang. Kamu akhirnya temukan kedamaian sayang. Ayahmu dan aku. Kami tidak bisa kasih itu padamu dulu. Tapi sekarang kamu dapat sendiri. James peluk ibunya lama. Untuk pertama kalinya, dia tidak merasa malu cerita soal kesalahannya. Setelah ibu sembuh, James kembali ke Indonesia. Dia lanjut kerja di yayasan. Proyek air bersih berjalan lancar. Dia sering ke daerah, lihat sendiri bagaimana air bersih mengubah hidup orang. Anak-anak yang dulu sakit perut, sekarang bisa sekolah tanpa bolos. James merasa berguna, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan di karir lama. Tahun berganti, James sekarang sudah mantap, jadi bagian dari komunitas. Dia tidak kaya lagi seperti dulu, tapi dia tidak peduli. Dia punya teman men yang tulus, rutinitas ibadah yang teratur, dan hati yang lebih tenang. Suatu malam, saat duduk di teras kontrakan sambil minum teh hangat, James buka ponsel. Ada notifikasi lama dari Aisyah story yang otomatis muncul karena dia pernah save. Foto Aisyah lagi ajar anaknya sholat. Anak itu sudah besar, ikut gerakan ibunya dengan serius. James tersenyum. Dia tidak lagi stalking rutin. Tapi kali ini dia biarkan foto itu muncul. Dia bisik pelan. Terima kasih, Aisyah. Karena kamu, aku akhirnya pulang. Dia matikan ponsel, lalu masuk ke dalam. Dia gelar sajadah, sholat Isya, lalu tidur dengan hati ringan. Hidupnya tidak sempurna. Masih ada hari-hari sulit. Masih ada penyesalan kecil yang datang tiba-tiba. Tapi sekarang dia tahu cara menghadapinya. Dengan sholat, dengan sabar, dengan ikhlas. James Hartley.
Pria Inggris yang dulu bersumpah tidak akan pernah menikah, tidak akan pernah masuk agama lain, sekarang hidup sederhana di Jakarta. Dia tidak menikah, tidak punya keluarga besar seperti yang dulu dia tolak. Tapi dia punya sesuatu yang lebih berharga. Kedamaian yang dia cari selama bertahun-tahun. Dan di suatu malam yang tenang, saat azan subuh berkumandang dari masjid terdekat, James bangun, ambil wudhu, dan sholat. Dia tahu, ini adalah akhir dari perjalanan panjangnya, bukan akhir bahagia, seperti dongeng. Tapi akhir yang nyata, yang dia pilih sendiri, tamat.